Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Nona Merauke. Kawan-kawan, apa kabar? Semoga semua sehat-sehat saja kawan-kawan ya. Hari ini video saya mau kasih tunjuk kalian sedikit saya punya kegiatan di malam tahun baru. Dan juga seperti kalian lihat waktu malam tahun baru tuh, supaya tidak banyak kerjaan saya langsung live sedikit ya. Walaupun itu cuma 30 menit kawan-kawan. Jadi sebentar kalian bakalan lihat sedikit video-video yang saya punya di malam tahun baru kawan-kawan. Karena tahun baru kali ini kita dalam kondisi lockdown. Dan juga kawan-kawan, yang biasa bikin seru kalau malam tahun baru tuh main kembang api. Tahun ini kita punya larangan kembang api lebih besar daripada tahun yang kemarin. Jadi kita mau beli kembang api saja sudah tidak ada dibeli. Dan juga anak-anak mau beli kembang api yang anak-anak saja kawan-kawan, dia harga 2 kali lipat lebih mahal daripada tahun lalu. Makanya alasannya tuh kembang api yang Jamie dan Ryan punya cuma segitu saja. Jadi kamu lihat. Dan juga kebetulan temannya Jamie, bapaknya sempat beli kembang api bulan Juli lalu. Jadi mereka main kembang api di sana yang besar kawan-kawan ya. Jadi itu makanya kenapa tahun ini tidak kumpul di kita. Kawan-kawan, hari ini tanggal 7 Januari dan tanggal 7 Januari itu hari ini tuh banyak sekali hal yang terjadi. Spesial saya mau kasih tahu tanggal 7 Januari itu ulang tahun pernikahannya saya. Jadi tahun ini yang ke-12 tahun kawan-kawan ya. Dan juga kawan-kawan, hari ini pemakamannya suami dari sepupunya Edwin. Jadi tuh sebenarnya malam tahun baru kita juga tidak terlalu banyak buat apa-apa tuh, karena pada saat tanggal 30 itu sepupunya Edwin ulang tahun. Jadi sepupunya Edwin nih yang biasa kalian lihat mamanya yang selalu saya jenguk di rumah sakit, yang selalu saya pergi di rumah sakit. Tapi ini anak-anaknya punya suami kawan-kawan. Istilahnya om punya mama, punya kakak, punya anak, suaminya. Semua kalian mengerti, tapi yang jelas hari ini penguburannya. Jadi tuh pada saat tanggal 30 Desember itu ulang tahunnya sepupunya Edwin yang ini. Tapi pada hari itu kita juga hati-hati karena malam sebelumnya tuh mereka sudah ditelepon di rumah sakit, harus ke rumah sakit karena suaminya sudah mau meninggal. Tapi semalaman ditunggu, tidak pergi-pergi. Terus mereka boleh pulang tanggal 30 itu. Dan keesokan harinya tanggal 31 kawan-kawan, kita semua ditelepon, dikasih tahu kalau hari ini dokter memutuskan dan keluarga kalau semua alat bantu di badannya dicabut. Dan kita tunggu naturnya kapan dia perginya. Nah, jadi malam tahun baru itu alasannya kenapa kita tidak terlalu bikin acara-acara, karena kita juga perasaan tidak terlalu enak kawan-kawan ya. Dan pas tahun baru, sekitar jam 10 pagi, kita ditelepon kalau suaminya sepupunya Edwin sudah meninggal. Jadi lewat jadi masuk dalam tanggal 1 Januari 2022. Itu alasannya juga kawan-kawan kenapa tahun baru kita semua tidak terlalu banyak bikin apa-apa. Karena kita lagi dalam situasi duka ya. Tapi dalam kesehatannya saya kawan-kawan, saya juga sedikit balance tidak baik ya. Jadi kalau kalian bilang, lalu selain saya punya tekanan darah tinggi yang lagi kayak orang bilang kayak badai, naik turun. Terus awal tahun lalu juga saya kan ada salah gigit gara-gara dodol durian, gara-gara kita gigit di sebelah sini. Akhirnya saya punya orang bilang itu rahang, dia terbuka. Kemarin sudah cek kiri kanan. Dan akhirnya setelah acara pemakaman kawan-kawan, saya sama om langsung lanjut ke rumah sakit. Jadi buat video pemakaman kawan-kawan, saya akan kasih tunjuk kalian sedikit-sedikit ya. Dan akan saya kasih masuk, tapi tidak terlalu banyak karena pemakaman di sini cuma boleh masuk 50 orang plus ada live-nya kawan-kawan. Jadi live video supaya tetangga, teman yang tidak diundang dan sebagainya juga bisa mengikuti acara pemakamannya kawan-kawan ya. Nah, setelah dari pemakaman kita ke rumah sakit. Di rumah sakit lumayan lama kawan-kawan, saya tidak bikin video sama sekali. Setelah dari rumah sakit, saya sama om balik, langsung kita beli McDonald, kita makan sama anak-anak.
Dan habis ini kawan-kawan, jam 9.30 saya mesti booster. Jadi booster itu saya suntik vaksin yang ketiga kali juga malam ini. Tapi ini agak kurang balance kepala ya. Jadi itu lagi sibuk diperiksa di dokter kenapa tidak balance. Karena takutnya tuh pengaruh darah tinggi kawan-kawan. Atau juga dibilang gara-gara rahang yang di belakang sini. Jadi ini bukan rahang yang tulang yang patah kawan-kawan. Tapi tulang rawan di bagian belakang rahang ini yang lemah. Jadi itu kawan-kawan ya. Kalau kalian di atas umur 35 tahun, usahakan tidur lebih dari 6 jam setiap hari kawan-kawan. Belajar dari saya punya pengalaman. Suka begadang atau tidak bisa tidur, tidak banyak tidur, kita punya otot-otot itu lemah. Kita punya tulang-tulang rawan tuh lemas kawan-kawan. Itu makanya sebabnya lalu saya punya kaki gampang terputar. Saya punya tulang rawan juga yang patah, terlipat. Ini sekarang saya punya tulang rahang di sini. Cuma begitulah kawan-kawan, saya bermasalah dengan tidur ya. Karena ya mungkin terlalu banyak pikiran orang tua keluarga di Indonesia, terus dengan corona kita tidak bisa pulang, tinggal terus di rumah, stres ya. Stres itu bahaya sekali kawan-kawan. Stres itu bisa menimbulkan penyakit apa saja. Makanya saya berusaha olahraga supaya menghilangkan stres. Tapi kalau pas musim panas, kita masih bisa bikin ini, bikin itu kawan-kawan ya. Tapi kalau sudah musim dingin, kayak kita mau jalan atau mau lari tiap hari sih itu terlalu dingin juga susah. Baru corona lagi, semua tutup kawan-kawan ya. Jadi kita setengah mati sekali. Makanya saya mau bilang kalian, usahakan tidur menjadi rutinitasnya kita. Paling tidak 7 jam semalam tuh 1 kali tidur kawan-kawan. Lalu tuh tidur juga terganggu gara-gara saya pun tangan kram ya. Makanya kenapa akhirnya dokter suruh cepat-cepat operasi tangan ya. Jadi sekarang saya malam sudah lumayan tidur tidak bangun 1 kali pun karena kram. Dulu tuh tidur 1 malam 3 kali. Kram ini sakit bisa bangun 3 kali di malam hari. Kurang bagus tidur kawan-kawan, otak kurang oksigen. Jadi kita juga jadinya grumpy, stres, dan sebagainya. Makanya saya berusaha memperbaiki dan saya berusaha tetap aktif olahraga kawan-kawan ya. Cuma hari ini dan kemarin saya tidak bikin karena hari ini saya dapat vaksin. Saya takutnya kalau kita terlalu capek atau apa, nanti kena vaksin malah kita lebih sakit lagi ya. Makanya tuh alasannya kenapa 2 hari ini saya banyak makan dan ini sudah... Intinya tuh vaksin dulu, sehat dulu, baru kita kasih turun badan kawan-kawan. Sebentar kasih turun badan, baru habis itu kita sakit ngapain, seperti itu. Nah kawan, video kita akan lihat kegiatannya saya di malam tahun baru. Sedikit saja videonya dan kegiatannya saya hari ini semua kita akan lihat dalam video belakang kawan-kawan. What do you Yuli? Oh. Wie is 4 gewachten? Wat? Wie is 4 gewachten? We moeten muziek buiten zetten. Mag dat? Oke, ik moest jas aan nih sekali. Mulai dari jam 7 malam, tanggal 31 Desember, anak-anak sudah mulai bakar-bakar api, kayu, dan main kembang api kawan-kawan. Dan saya dan Om malam ini makan cuma Chinese ya. Box, veel plezier met de vuurwerk. Wij kijken van hier. Wij kijken de kerstdingen van hier. Voorzichtig hè? Oh, Jimmy. Salut! Voorzichtig met de... Salut! Ay. Yay! Wanneer wisseling jongen? Tot 2022. Ja, tot 2022. Doei. Ik zie je volgend jaar bij dit. Ja, Ja. vorig jaar. Dus gewoon oud huis. Nou, veel plezier. Is een beetje niet leuk met het zonder vuurwerk dit jaar. Ja, doei. Kom je met de auto? Oké. Anak-anak mulai main
Sule kawan-kawan ya, sambil tunggu pas jam 12 malam ganti tahun baru lanjut main kembang api. Karena temannya ya kumpul di rumah sepupunya karena mereka punya kembang api yang besar. Jadi lebih seru, cuma anak-anak pingin ke sana, cuma Om tidak kasih izin karena kalau main begini harus kita jaga ya kawan-kawan. 'Oké, vuurwerk. Ja. Vuurwerk. Goed nieuwjaar. Dat was ook ons vuurwerk. Vuurwerk. Kijk eens naar vuurwerk. Ja, pak gewoon deze. Pak gewoon iets. Ja, dan pak ik een sixpacker. Ja. Dan gaan we die Ya, wait, 1, 2, 3. Happy New Year everyone.
Setelah balik dari rumah sakit kawan-kawan, saya sama Om dan anak-anak beli McDonald dan untuk makan malam ya. Itu dia kawan-kawan video-videonya saya sedikit pada saat tahun baru dan kegiatannya saya hari ini. Jadi seperti yang saya mau bilang sama kalian tadi, saya ke rumah sakit itu periksa itu karena saya punya kaki ini bergerak, jadi dia tidak bergerak. Dia menjelaskan tuh seperti kayak, intinya saja gini kawan-kawan. Kalian boleh bandingkan saya punya video awal tahun sebelum bulan Februari dengan video sekarang. Itu saya punya mulut ini kalau bicara agak berbeda karena di sini dia tekancing gitu kawan-kawan. Contoh saja, kalau kita kasih maju rahang ini ke depan, kalian bisa lihat rahang ini maju, yang ini tidak. Saya tidak mengerti bagaimana tadi waktu di rumah sakit dibikin. Jadi kayak seperti disuruh kasih maju begini. Yang ini tidak ikut kawan-kawan, dan tiap kali kalau kita kasih ini ikut, ini dia tidak ikut nih yang ini. Dan tiap kali kita kasih maju, di sini seperti ada bunyi kayak kita injak batu begitu. Jadi tiap kali makan di dalam sini tuh pasti bunyi kayak seperti kalian bilang kayak ada pasir kita giling begitu di antara batu gitu. Tiap kali seperti itu. Lalu malah lebih parah, kalau makan salah-salah langsung bunyi itu, bahkan sampai oma biasa shock kalau pas kita lagi makan kue saja tiba-tiba langsung gitu. Sekarang sudah agak mending, jadi mereka bantu bikin kayak kayak kita punya bogel atau kayak pokoknya sesuatu begitu dari silikon untuk kalau kita tidur kita pasang supaya di sini dia kembali ke atas. Jadi dia kasih space di antara ini supaya itu otot dia kembali normal lagi seperti begitu kan. Itu tidak tahu bisa tidak, yang jelas saya harus mencobanya 6 bulan baru bisa dibikin yang lainnya. Kalau dalam waktu 6 bulan tidak baik, baru bikin yang lain. Tidak tahu apa kawan-kawan, yang jelas saya juga capek kalau kita makan di bagian sebelah sini tuh bagian sini tuh kadang-kadang capek, terus dia larinya sampai ke leher sini dan bahu, terus habis itu rasa kepala sebelah sini berat begitu ya, sampai kayak pusing. Kadang-kadang saja kawan-kawan ya, balik ke sini saya tidak bisa lama ya karena dia tertarik dari sini nih, ini sini ya dia tertarik. Jadi makanya kalau diurut itu baru kita bisa lihat ke belakang lah jauh. Tapi kalau tidak tuh kawan-kawan susah. Maklum kawan-kawan, umur sudah kepala 4, jadi kalau kalian yang masih kepala 35, jangan bolos-bolos tidur, jangan rasa diri masih kuat, begadang-begadang, nanti kamu kayak saya nih, hari-hari begadang hanya untuk bela-belain bikin pesanan walaupun uangnya tidak seberapa kawan-kawan, tapi karena hobi kita bikin pesanan. Lalu juga saya rajin bikin video YouTube kue itu selalu bikinnya tengah malam kawan-kawan, karena suami dan anak baru tidur, jadi rumah sepi, baru saya bisa bikin video. Itu alasannya kenapa tahun ini saya juga tidak terlalu banyak bikin video, karena cari waktunya tuh susah. Kalau kita pas bikin video kawan-kawan, suami lagi nonton film atau anak lagi ribut, jadi kita tidak bisa bikin video. Kita bikin video biasa kadang harus didouble suaranya, edit juga agak ribet. Kalau mau bela-belain setelah mereka tidur jam 12 malam baru saya bikin video, kadang-kadang saya tidur jam 4 subuh dan sebagainya. Itu akibat makanya sakit. Jadi sekarang saya tidak memaksakan diri. Jadi kapan saya punya waktu bikin, tidak ada orang di rumah, sepi, baru saya bikin. Maklum kawan-kawan, kita lockdown, jadi semua orang tinggal dalam rumah. Dulu kan kalau orang semua kerja, Om pergi pagi kerja ke kantor, saya sudah punya rumah untuk saya punya diri sendiri. Anak-anak pergi sekolah, sepi sendiri, bisa bikin apa-apa. Tapi sejak Om 2 tahun kerja dalam rumah itu bikin apa-apa tuh sudah setengah mati. Itu juga salah satu kenapa bikin stres kawan-kawan ya. Nah, saya rasa saya sudah menjelaskan terlalu banyak. Saya rasa sampai di sini video yang ini kawan-kawan. Terima kasih sudah nonton dan kita jumpa di video selanjutnya. Saya mau bikin kue putu kawan-kawan. Terima kasih semua, sampai jumpa. Bye bye.